Oke, siap. Nah, ini kalau cempe yang boten ndak mau nyusu gimana? Aduh. Nah, ini ada namanya tuh feeding, Pak. Di gelonggong, Pak, bahasanya. Bahasanya di gelonggong. Ini karena tadi secara prinsip cempe itu harus minum kolostrum. Baik tadi tapi caranya kolostrum itu masuk, Pak. Nek cempe-cempe sing lahir lemah, tidak punya, nek cempe itu kan normalnya begitu lahir dia punya refleks untuk nyusu. Refleks untuk nyusu. Nah, tapi nek cempe sing lahir lemah itu kan dia nggak punya refleks untuk ngenyot. Nah, itu biasanya kita selang langsung, Pak. Ini Bapak bisa pakai kateter, Pak. Beli di apotek ada kateter manusia dipakai untuk ini. Ini juga keterampilan yang standar yang untuk peternak harus punya. Ini keterampilan standar yang harus punya. Jadi hal seperti ini mboten kudu dokter hewan, Pak. Peternak itu bisa melakukan dan harus bisa melakukan. Karena saya sebagai dokter juga harus kita harus mengakui kan daya ini kita kan juga terbatas. Jadi untuk hal seperti ini peternak harus punya kemampuan untuk ini. Sederhana mawon, Pak. Gambarannya, nah kagungan tadi sudah pakai selang atau apa, diukur kira-kira dari mulut sampai lambung. Dari mulut sampai ini juga bisa untuk ternak besar, menangani kembung dan sebagainya agak juga. Diukur sampai lambung, terus dimasukkan. Nah, mulut itu kan ada dua saluran nih, Pak. Bisa masuk ke saluran nafas atau saluran ke pencernaan. Pripun caranya supaya masuk ke saluran pencernaan? Ilatnya diubahke, Pak. Ketika masuk, ketika ini selang dimasukkan, tangannya dilebokke, ilatnya diubahke, Pak. Ilatnya wedhus itu diubahke. Nah, ilatnya ubah itu otomatis akan masuk ke saluran pencernaannya, tidak masuk ke saluran nafas. Nah, ning menentok mungkin bisa akan masuk ke saluran, tapi kalau ini kan lidah itu kan jadi refleks seperti menelan nih, ngelek makanan. Nah, terus itu masuk ke saluran lambung pencernaan, nanti dimasukkan kolostrumnya atau susuni. Itu sebaiknya bisa. Kalau sampai ukuran sampai, Pak, kalau itu kita pastikan bahwa sudah masuk benar ke lambung itu, Pak. Satu menurut saya kalau ini bau, Pak. Dari baunya kelihatan. Terus lambung itu kan karena dia kan berarti kan ada rongga udara, Pak. Apa namanya organ yang berongga gitu ya. Ada suara juga, nanti sudah mulai ada suara gitu. Tapi kalau paling sederhana ya tadi ukuran, Pak. Pengalaman dokter kalau ukurannya itu, Pak. Waduh, ukurannya macam-macam, Pak. Jadi kita ukur aja kira-kira kan sampai ke rusuk, Pak. Rusuk belakang gitu. Tapi ini kalau saya cerita, Pak, Nun Sewu, hari ini saya itu sudah tidak pernah pegang spet, tidak pernah pegang suntikan, tidak pernah pegang obat, Pak. Semua kaitannya dengan kesehatan itu sudah dilakukan teman-teman. Artinya sebenarnya secara prinsip itu bisa dilakukan oleh siapapun. Artinya di manajemen breeding ini kan di pengalaman dokter bahwa kan kalau yang kumpulan ya saya misalnya ukur tidak masuk ke mulut, atau kan tadi kan ada yang menutup, ada yang bau. Kali dokter punya ukuran kira-kira. Karena beda-beda nggih, Pak. Beda-beda nggih. Beda-beda ukuran tubuhnya kan berbeda-beda, Pak. Nggih. Berbeda-beda. Nggih. Oke. Nah, kita lanjut di sini, Pak. Ini salah satu lagi kunci perkembangan atau pembesaran cempe. Ini salah satu kunci, ini paling utama. Nah, jadi perkembangan rumen ini jadi kunci nanti ternak itu bisa potensinya genetiknya bagus atau tidak, ya, maksimal atau tidak pertumbuhannya. Salah satunya kuncinya di sini, Pak. Kalau tadi kaitannya kolostrum dan sebagainya itu dengan kekebalan tubuh, ini adalah kaitannya dengan pencernaan. Bapak pasti pun preso yang namanya kambing itu ruminansia kalau bahasa kita, Pak. Lambungnya itu lebih dari satu. Lambung utamanya rumen brodot nih kok, Pak. Sing lebeti kaya anduk, Pak. Nek motong mendon itu kan on sing bolong bunder-bundernya kathah, Pak. Wonten sing bunder-bunder dibelah ngeraket dadi siji, nggih. Wonten sing
koyo anduk niku sing paling gede kan koyo anduk. Nah, itu organ utamane kambing. Tapi Pak, nah cempe lahir organ rumen niku dia belum berkembang Pak. Terus cempe lahir itu dia masih monogastrik nih bahasa kita. Jadi pencernaannya itu tidak bekerja dengan rumen tadi. Rumennya belum berkembang. Padahal rumen itu kan organ utamanya pencernaan. Jadi ceritanya, nek kita berhasil memastikan rumen itu sehat, rumen itu berkembang maksimal, maka seluruh sistem pencernaan akan maksimal. Tapi nek kita gagal membuat perkembangan rumen itu maksimal, maka jenengan makan seapi-api apa, gimana jadi apa-apa, karena organnya tidak berkembang maksimal. Nah, perkembangan rumen itu hanya terjadi di 8 minggu pertama, Pak. Dari usia 0 sampai 2 bulan, rumen itu berkembang. Sekali lagi, nah iki berhasil, jenengan makannya berkembang maksimal, nah ini tidak berhasil, ya percuma jenengan ngasih makan api juga. Oke. Kata kuncinya apa, Pak? Kata kuncinya adalah, jelasin teman-teman, Pak, sampai umur 2 minggu, cempe itu haram Pak, hukumnya mangan suket Pak. Oke, kenapa? Karena tadi nek mangan suket Pak, cempe sampai 2 bulan mangan suket, dia belum bisa mencerna. Satu itu, kemudian dia berkembang tidak maksimal si fili rumennya. Jadi satu pertama tadi sampai 2 bulan cempe itu hukumnya haram makan suket. Jadi mungkin cempe ini lahir langsung difatwa Pak. Rika tekan rong sasi orang oleh makan suket. Nah, itu pertama Pak. Yang kedua pemberian starter namanya Pak. Starter itu pakan awal untuk cempe. Yang basisnya adalah atau bahan utamanya adalah bijian Pak. Bijian itu bentuknya apa? Jagung, konsentrat secara umum lah. Ya, nek mboten konsentrat jagung, kemudian ada misalnya dele, ngoten niku. Basisnya bijian. Ini masih bentuk biji, Pak. Enggak bisa boleh dipecah, Pak. Seperti bekas tahu apa? Boleh, itu boleh. Tapi basisnya adalah basis dari bijian, bukan dari tanaman. Kenapa? Tadi, nah ini kan nih Pak. Nah, ini gambarannya Pak. Niki Pak, niki wow brodote rumene cempe Pak. Sing ngombe susu Pak. Cempe sing ngombe susu brodote niku alus ngeten iki Pak. Jerone niku mboten sing kaya anduke Pak. Niki cempe sing dia minum susu dan serat hijauan. Tumbuh tapi nggak banyak. Ini adalah brodote cempe sing minum susu dan diberi pakan bijian, Pak. Pakan bijian. Semakin kandel sing kaya anduke nika, dia semakin bisa menyerap pakan. Semakin bisa menyerap pakan. Terus kalau dia semakin bisa menyerap pakan ya tadi maksimal kan, dipakani apik dikonversi jadi susu, dipakani apik dikonversi jadi daging. Nah, kunci kita adalah memastikan si rumen ini berkembang maksimal. Caranya gimana tadi? Kami sampai 2 bulan ya, 8 minggu, cempe itu haram hukumnya makan hijauan Pak, makan suket. Terus kita beri tambahan pakan yang basisnya biji-bijian. Entah itu konsentrat, entah itu misalnya tadi ampas tahu dan sebagainya, itu diberikan. Basisnya konsentrat saja lah, kalau di kami pakainya konsentrat. Nah, pertanyaannya breeding. Nek cempe melu induk, larang melu bijian, mangan suket primpun. Ampun khawatir Pak. Nah, salah satu bukti bahwa memang cempe itu nggak boleh makan rumput ketika ini adalah sebenarnya cempe ini Pak. Kan nek jenengan ngarani cempe mulai makan apa Pak? Mucuki to Pak.
Mucui. Sebenarnya carane cempe untuk cari pakan yang seratnya paling rendah. Makanya sing dipengen apa sing di pojok-pojok tok, Pak. Dia tidak akan mau makan sing bonggole, sing kulite namanya kulite batang yang tua yang tua. Kenapa? Karena dia memang hanya cari pakan yang muda itu proteinnya tinggi, Pak. Muda itu kan proteinnya tinggi, mudah dicerna, seratnya masih rendah. Nah itu. Nah, akan lebih maksimal lagi nek cempe kita ini kita berikan starter ngeten iki, Pak. Ini cempe paling umur baru 3 minggu, Pak. Di sih. Kalau kita dari awal sudah diberikan makan starter, ini cempe 3 minggu, Pak. Dia akan makan konsentrat itu sudah seperti ternak dewasa dan ini akan maksimal. Jadi kuncinya di situ. Nah, paling gampang adalah ada namanya crib area, Pak. Nah, kita nek kambing peras saya akan bicara ini kandang individu, Pak. Tapi nek breeding secara umum nggak mungkin cempe tidak dipisahkan dari induknya. Itu saya akan cerita crib area namanya, Pak. Crib area itu kandang untuk memisahkan cempe sama induk. Jadi intinya ngeten, kandang cempe niku bisa dimasuki cempe iso keluar masuk ke situ. Winine mboten saged, Pak. Mboten niki, Pak. Niki kan kandang ini, induk kan nggak bisa masuk, Pak. Induk nggak bisa masuk, cempe bisa dapat di sini. Nah, di situ tempat untuk kita bisa memberikan starternya tadi, Pak. Nek jenengan menehi konsentrat karepe nggo cempene, tapi sak nggon karo winine kan dimakan winine, Pak. Gitu, Pak. Nah, caranya misalnya niki kandang, Pak. Misalnya kalau misalkan ini kandang. Niki kandang. Niki dikotai, Pak. Dikotai, dikai ruji, cempe iso mlebu. Winine mboten saged. Disitulah nanti kita berikan konsentrate. Fungsinya apa? Tadi untuk memaksimalkan pertumbuhan rumennya. Ngoten, Pak. Itu crib area. Jadi kalau di kami pengalaman kami itu cempe umur 1-2 minggu itu pun mulai dilat-dilat, Pak, biasanya. Konsentrat itu mulai dilat-dilat. 2 minggu mulai cimit-cimit, ya, cimit-cimit. Terus 3 minggu, 4 minggu, sebenarnya kalau dikasih ini sudah seperti ini. Nah, makanya sudah bagus. Nah, secara fisik kita bagaimana menilainya? Menilainya, Pak, perkembangan rumen bagus atau tidak bisa dilihat dari ukuran perut. Cempe-cempe sing nyuwun sewu perkembangan rumennya tidak bagus, itu biasanya ditandai dengan jembling, Pak. Blending apa, Mas? Oh, blending. Misal blending jenengan apa nunjuk pulau, Pak. Biasanya punya blending. Ya kan apa nggih? Cempe-cempe sing potongnya blending. Itu sebenarnya kenapa terjadi blending seperti itu? Mangan tidak tercerna ngendap, Pak. Ini mangan. Tapi ini apa namanya tadi? Sing mangan tapi mangan tapi karena niki alus enten iki, Pak, dia tidak terserap. Dadi meng numpuk mulih nang kono. Dadi akhirnya blending. Potongnya gede, tiba ngoten, Pak, kan gantung. Biasanya potongnya gantung. Itu karena salah satunya dia tidak bisa menyerap si pakannya tadi. Dan ini tadi jenengan duwe wedhus api-api apa-apa nek rumene sudah bermasalah yo dia nggak akan maksimal, Pak. Ngoten, tidak akan maksimal. Ini jadi kunci juga, Pak. Jadi tadi satu terkait dengan kesehatan cempe, Pak. Kesehatan cempe itu kuncinya adalah penanganan di awal.
Nggih, penanganan di awal. Kaitannya dengan kolostrum, kaitannya dengan semprot tali pusarnya dan sebagainya. Itu evaluasi di situ. Ketika itu tidak dilakukan, saya punya keyakinan kejadian penyakitnya pasti tinggi. Diare dan sebagainya itu pasti tinggi. Yang haram tadi sampai 22 bulan ya Pak? Nah, Pak? Haram rumputan itu Ya. sampai 2 minggu. Dua bulan Pak, 8 minggu. Itu haram ya? Ya, itu bahasanya sebenarnya saya mau memastikan bahwa sebenarnya dia bukan saatnya untuk makan serat Pak. Berarti starternya tadi dari minggu 3 ya Pak? Kalau Minggu kedua air? bisa di minggu 2, jadi disediakan saja Pak. Jadi kalau krip area itu tadi yang kandang untuk cempe itu kan secara naluriah dia kan cari tempat aman Pak. Aman itu salah satunya dia biasanya nyari yang hangat. Nah biasanya begitu krip area itu tempatnya hangat, biasanya kita bisa kasih jerami nopo-nopo gitu Pak, atau dipastikan kering atau dia akan masuk ke situ kok. Nah di situ kemudian kita bisa berikan starternya Pak, yang basisnya konsentrat lah bahasanya gitu, dikasih konsentrat di situ. Nah itu untuk memaksimalkan perkembangan rumennya. Jadi tadi kemudian kalau kaitannya dengan rumen tadi pemberian starter tadi, pemberian krip area krip feeding itu konsentrat itu jadi penting Pak. Jadi ini dua hal ya, misalnya dua hal yang terkait dengan pemeliharaan cempe yang wajib kita tahu, jadi kuncinya di situ. Kalau kembali lagi, kalau kita misalnya kita punya cempe, kemudian angka kematiannya tinggi, angka penyakitnya tinggi, salah satu dievaluasi adalah, salah satu awalnya adalah bagaimana kita menangani ketika kelahirannya. Kami kematian cempe itu alhamdulillah rendah sekali. Kalau mati mesti nonton mati Pak, tidak ada farm terbaik pun tanpa kematian. Wong sing jenenge nyawa Pak nggih. Wong dhewek mon iso mboten iso mastikan nyawane dhewek Pak, meni nyawani wedhuse kan ngoten. Tapi tadi dengan kita memastikan penanganan di awal, kita bisa memastikan kesehatan itu bisa maksimal, pertumbuhannya bisa maksimal. Dan kuncinya tadi Pak, di kolostrum, penanganan awal itu kolostrum dan penanganan tali pusar. Kemudian yang kedua tentang perkembangan rumen. Ada pertanyaan Pak? Dari mantan? Oke. Kalau tidak ada, kalau prinsip breeding seperti ini Pak, saya hanya menyampaikan hal-hal basicnya, hal-hal basis yang di luar. Saya yakin Bapak-bapak sudah tahu, ngomong perkawinan, milih jantan sudah paham. Tapi ini yang kemudian menurut saya hal-hal yang belum banyak kita sadari, gitu, kita biasanya nggak terlalu aware dengan, kita tidak terlalu menganggap itu penting, ternyata jadi penting. Ini yang titik-titik yang saya disampaikan. Kalau tidak ada tentang breeding, saya mau menyampaikan sedikit tentang basis peternakan umum secara manajerial, bagaimana nanti triknya, bagaimana recording dan sebagainya. Ada pertanyaan dulu, Bosan? Oke. Jadi basisnya kenapa record itu penting, Pak? Pencatatan itu penting. Pertama ya Pak, kita kembali ke sepakat Pak, kita bicara peternakan itu sebagai bisnis Pak. Nah, nggak punya catatan, kita nggak pernah paham Pak, bisnis ini sudah berjalan sesuai seharusnya atau tidak. Apa hal-hal yang harus kita maksimalkan lagi dari yang sudah kita kerjakan. Kita tidak bisa mengevaluasi sudah betul atau belum, apa kesalahan kita dan sebagainya. Kalau kita nggak punya catatan Pak, kalau kita nggak punya catatan, kita nggak punya. Jadi dulu biasanya mau nyatet sekedar kelahiran tengkandang ya Pak, Rebu Pon tanggal piro ngoten Pak nggih. Kuwi wareng Pak. Esuk anu niki apa jenenge? Kandange ganti ilang maning Pak nggih. Ilang maning. Itu kan dulu Pak. Nah, kita harus semakin jauh semakin memaksimalkan terkait dengan recording. Nah, bagaimana cara membuat recording? Prinsip pertama Pak, nggih. Kita nggak pernah punya recording
kalau kita nggak bisa membuat identitas ternak Pak, terus nek kagungan wedhus 10, itu Bapak sudah harus bisa memberi identitas masing-masing, mengidentifikasi masing-masing. Harus dijenengi mboten napa, Sari Putri sinten, sapa wonten, lanjut bisa jenengi kabeh wedhuse wonten Sambo. Atau jenengi pohon paing wage nah, itu bisa. Atau paling sederhana itu adalah dengan memberi nomor Pak. Paling sederhana nomor jeneng Pak mau nek gen 10 20 saged Pak jenengi Pak. Engko begitu anak duwe anak dadi 100 jenenge mikir entak pikir gawe jeneng wedhus tok Pak. Katanya Pak, paling sederhana adalah kita harus memberikan identitas salah satunya dengan nomor. Nah, nomor Pak, nomor itu, nah ini saya di awal menyampaikan, kita memberi identitas, bukan memberi nomor. Nah, terus nomor itu, identitas dalam bentuk nomor itu, bukan hanya sekedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pak. Tapi identitas itu punya 3 syarat Pak. 1, unik Pak. Unik itu ngeten, 1 nomor itu tidak boleh digunakan lebih dari satu individu. Ngeten. Ora kena ana wedhus loro, wedhus telu nomore padha, Pak. Tidak boleh. Yang kedua, informatif, Pak. Jadi nek jenengan maca nomor IUTEK sudah harus tahu sebenarnya siapa sih kambing ini, ngeten toh? Nah, tadi karena persisnya identitas seperti nama. Nah, jenengan misalnya nama itu kan melekat identitas, menunjukkan biasanya begitu disebut nama kita jadi tahu Pak siapa. Misalnya Dokter Adin wis ngerti jenggoten misalnya salah satunya gitu. Di nomor ternak itu harusnya juga seperti itu. Nah, supaya kita dapatkan 2 hal itu, yang ketiga simpel lah, simpelnya urasane koneko lah, hanya menyebutkan saja nomor-nomor yang kita ini saja, yang kita informasi yang kita perlukan saja. Nah, saya biasanya pakai format ya Pak, supaya unik tadi, supaya informatif tadi, saya pakai format nomor 2 nomor pertama itu tahun Pak. Tentu saya cempe lahir atau wedhus lahir tahun 2023, berarti 2 angka pertama itu 23 Pak. Ini memastikan supaya tidak berulang lagi. 23 misalnya 23 itu pertama dulu. Yang kedua, 2 angka kedua itu bisa pakai bulan atau langsung urutan Pak. Bisa misalnya urutan dalam 1 tahun. Misalnya nek cempe lahir pertama berarti ya 01. Cempe lahir kedua ya 02. Cempe lahir ketiga 03. Nah, nek 2 berarti 2301 itu berarti cempe lahir 2023, cempe pertama lahir 2023 nomor 1. Nah, ini kan akan berulang lagi 100 tahun lagi, Pak. Ketika tahun 2132, Pak. 1123, Pak. Saya kira orang minggu duwe sing ora ono, Pak. Dheweke wis mbumbul mboten ngertos, Pak. 100 tahun mulai, Pak. Jadi itu. Jadi kita pakai format 2 angka pertama itu tahun kelahiran, di angka selanjutnya bisa misalnya bulan kelahiran bisa, atau langsung urutan dalam 1 tahun. Bisa ditambahkan lagi kalau kita bicara breeding, belakangnya adalah kode pejantane Pak. 23, kalau di kami misalnya 23001 JB, berarti tahun 2023, cempe pertama, anaknya James Bond Pak. Pak. Mau udah Pak Sambo Pak, kalau kan pejantan Sambo itu S gitu Pak. Misalnya, atau sama nomor pejantane, nah bisa bilang gitu. Jadi kita memastikan begitu moco Pak, moco IUTEK itu 2023 kita membacanya 2 tahun lagi, berarti sudah langsung tahu umurnya baru sekian tahun, umurnya kita tahu. Pejantane kita tahu pejantane minimal nanti arak dikawinke, tidak dikawinkan dengan bapak itu pertama dulu. Jadi kunci kita bisa merekod, kita membuat recording itu, catatan itu kita bisa memberi identitas dulu Pak.
nek wedhuse jenengan sekali lagi misalnya nek sithik ya wis kenapa oke sing abang sing tuku nang sapa ngoten niku mungkin masih bisa Pak. Tapi kalau semakin banyak kita harus bisa memberi identitas. Yang sederhananya adalah dengan penomoran tadi. Itu. Tuh. Oke, kemudian yang namanya recording Pak, kuncinya adalah membuat kita mau mencatat Pak. Nah, ini paling angel Pak. Ya sih? Paling angel. Niki nun sewu pertanyaan. Nek misalnya mboten nonton acara niki Pak. Hari ini pegang buku sama pulpen mboten Pak? Mboten Pak. Mboten Pak. Tapi nek nun sewu saya tanya, wau jam 6 mawon Pak. Nyekel HP pun pinten Pak? Pun mboten ketung ya Pak. Mboten ketung. Nyekel HP ora ketung Pak. Tapi sejenis nyekel pulpen karo kertas dereng mesti Pak sedina nyekel pulpen karo kertas. Nggih. Nah, saya memanfaatkan itu Pak. Catat semuanya di HP Pak. Jadi kan kabeh pinter duwe smartphone kan Pak, wis duwe kabeh bisa menggunakan smartphone Pak. WA saya kira saged sedaya Pak. WA wawasan Al-Qur'an Pak maksudnya Pak. WA kan ada semua, di HP-nya pasti ada semua. Itu saya gunakan. Caranya gimana Pak? Kita bikin grup-grup ngeten iki Pak. Ngata jenengan kagungan kandang gawe grup Pak. Isine jenengan dewek misalnya garwane, putrane sing memang misalnya sing siapa saja yang terlibat di farm. Ya, dimasukkan grup. Ada namanya grup grup breeding Pak. Apa yang dimasukkan di situ? Laporan kelahiran Pak. Laporan kelahiran. Jadi bikin grup Pak, caranya Pak. Bikin grup laporan kelahiran. Laporan kelahiran apa namanya? Isinya tentang itu yang laporan kelahiran. Kenapa ini mudah? Pertama tadi, sing jenenge HP ora dicekel nanti mlebu sak Pak. Tekan kandang mesti mlebu ke HP itu mlebu sak Pak. Begitu ada kelahiran, yang tertib pun buka grup kelahiran, di copy ya Pak, dipaste, diganti nomornya, lapor. Semua catatan akan masuk Pak. Catatannya mboten jenengan tok, HP ini garwane jenengan, HP ini putrane jenengan, catatannya wonten. Jenengan lagi ngelanjar apa dolan ya Pak. Lagi dolan nang ndi wedhus mana jenengan ngerti Pak. Putrane jenengan laporan. Nah, itu sederhana. Jadi ini yang saya gunakan. Dengan catatan seperti ini Bapak tahu gitu, kejadian di kandang, pas nang kandang ya Bapak tahu, pelaporannya lebih mudah dan sebagainya. Simpel saja dengan menggunakan grup WA seperti ini. Nah, apakah nanti grup WA kelahiran terserah. Jenengan mau gawe grup yang lain lah. Nanti pernah produksi susu atau apa dan sebagainya. Silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Betul. Itu recording sederhana. Saya hanya ini tips sederhana saja Pak, dan itu efektif. Nyatetin berapa catatan nang kertas niku wis bro ngerti kesingsal nang ndi ngoten. Ilang. Nah, misalnya itu susah. Diwaca jenengan lagi nang ilungan nang ndi pengen ngerti datane ternak jenengan juga langsung bisa. Terus kemudian nanti kalau identifikasi tadi dengan penomoran tadi. Tanya dong, kalau Iya Pak. Berkaitan dengan masalah pakan, ini berkaitan dengan perah ini kan sangat terkait. Itu idealnya kalau untuk kambing perah ini untuk makannya itu seperti apa ini? Apakah harus dibuat terus? Baik. Teman-teman Pak, ini menarik kaitannya nutrisi. Jadi, kita bicara kambing perah, prinsipnya Pak, pembentukan kalau bicara nutrisi kita ujungnya sebenarnya secara umum pemberian pakan itu harus disesuaikan dengan tujuan kita beternak. Kalau susu tujuan untuk menghasilkan susu, kalau potong berarti untuk menghasilkan massa otot Pak. Dan itu secara nutrisi berbeda Pak. Kalau untuk perah sebenarnya prinsipnya
Perkusor utama susu itu ada di hijauan, Pak. Ada di hijauan. Jadi kambing perah itu ransum pakannya harus lebih banyak hijauan daripada konsentratnya. Ini yang sering kebalik, saya Pak. Sering kebalik. Berbeda dengan rumus umumnya, berbeda dengan pembentukan daging. Pembentukan daging ini utamanya adalah pakan basisnya bijian, Pak. Basisnya bijian. Jadi kalau kita mau bermain dengan ternak potong, memang konsentrat itu jadi komposisinya bisa lebih banyak dibanding dengan seratnya. Jadi kalau kambing perah itu kita biasanya pakai komposisi hijauan 60-80%, 20-40%-nya konsentrat. Tapi kalau kambing potong kita bisa sampai 50-50, Pak. 50 konsentrat, 50% hijauan. Betul. Gimana, Pak? Susu ya, Pak. Gimana, Pak? Kalau yang aritnya banyak. Oke, sebenarnya kalau kambing perah itu ternak perah secara umum memang harus komposisi pakannya harus lebih banyak hijauan. Oke. Saya Pak kalau sederhana menganalogikan kalau kita mencari pembenaran, bukan membuktikan kebenaran sebuah, bagaimana melakukannya. Industri ternak perah itu kalau memang susu itu hanya cukup dengan konsentrat saja, mereka nggak perlu repot-repot bikin silase tepung jagung, Pak, dan sebagainya. Beda dengan peternakan sapi potong. Saya bicara sapi karena memang lebih industrinya sudah lebih maju ya, Pak. Sapi potong itu sapinya seratnya cuma cukup dikasih jerami, Pak. Cuman konsentratnya benar-benar harus bagus. Itu sederhana seperti itu. Sebenarnya pakan satu secara umum kalau pakan perah itu komposisi hijauannya harus lebih banyak, Pak, daripada konsentratnya. Kemudian kalau bicara nutrisi secara umum, Pak, kata kuncinya cuma dua, Pak. Cukup jumlah, cukup nilai nutrisi. Kata nutrisi secara umum cukup jumlah, cukup nilai nutrisi. Cukup jumlah itu standarnya adalah bobot badan, Pak, persentase dari bobot badan. Yang kedua, kalau kita bicara jumlah ada namanya konsep bahan kering, Pak. Konsep bahan kering itu nilai nutrisi itu hanya dinilai berdasarkan bahan keringnya. Kadar air itu tidak dihitung, Pak. Kadar air tidak dihitung. Jadi sebenarnya kambing domba itu hanya butuh 2-4% dari bobot badan kebutuhan pakannya. Tapi bentuknya bahan kering, Pak. Kalau kambing 50 kilo berarti dia hanya butuh, kalau kita pakai 4% hanya butuh 2 kilo bahan kering. Kalau kita 100% hijauan yang kadar airnya 75%, berarti itu konversinya adalah 8 kilo basah. Seperti itu. Nutrisi itu, Pak. Jadi untuk pembentukan susu dan daging berbeda. Untuk apa nilai nutrisi silase sama hijauan segar itu beda atau sama? Sama, Pak. Jadi kalau silase itu sebenarnya prinsipnya hanya penyimpanan. Prinsip silase itu hanya penyimpanan. Jadi tidak merubah secara signifikan nilai nutrisinya. Tidak memberikan kecuali kalau memang silase itu kita buat dengan tujuan tertentu, Pak. Misalnya kita pakai bahan pakan yang serat kasarnya terlalu tinggi, misalnya tumpi jagung misalnya. Tumpi jagung itu kan serat kasarnya terlalu tinggi. Silase itu bisa mengurangi serat kasar yang terlalu tinggi yang tidak bisa dicerna tadi. Caranya adalah tapi minimal dengan pemberian starter tertentu, misalnya dengan ragi atau apa. Kalau hanya untuk silase, hanya untuk penyimpanan, ya tidak merubah signifikan. Tidak merubah signifikan. Jadi kalau untuk perah hanya silase tanpa hijauan segar, kira-kira bagaimana? Saged mawon, Pak. Saged mawon. Nah, saged mawon. Tinggal kan sekali lagi ke sini ke ini, Pak. Akhirnya tadi yang saya sampaikan nilai nutrisi, Pak. Nilai nutrisi itu yang nanti harus dihitung. Artinya kalau tadi prinsipnya cukup jumlah, cukup nutrisi, bahannya apapun nggak ada masalah, Kalau saya kan kebanyakan kalianda. Maupun saya, paksom, nggih, pela.
Kambing itu kalau kambing perah Pak hanya butuh nilai protein itu 18% Pak, 18%. Nah kalau sudah Kaliandra, Indigo Vera, terus Reside, Gamal, itu kan proteinnya sudah 25 Pak, 25. Kalau bisa ngasih makan full itu sudah lebih, bahkan kebuang nanti Pak. Nah nanti biasanya bisa pakai campuran dengan, kalau rumput itu kan proteinnya sekitar 12, nanti bisa di mix ke situ supaya nanti bisa dapat protein 18%. Cuman ngeten Pak, tadi katanya jumlah itu ngeten, dia butuh 2 kilo diameter intake Pak, asupan bahan keringnya. Kalau Bapak memberikannya dalam bentuk silase, butuh 8 kilo, kurang lebih 8 kilo lah basah yang harus dia makan. Nah pertanyaannya adalah mampu tidak kambing itu bisa makan sampai 8 kilo per hari. Nah itu minusnya bahan pakan basah seperti itu. Kalau bahan pakan kering dia lebih banyak, intake-nya kan lebih banyak. Paling 4 kilo, 3 kilo. Nah itu Pak niku, makanya mungkin kalau belum maksimal nilai nutrisinya bagus Pak, tapi jumlahnya yang belum tercukupi Pak. Makanya susunya masih belum banyak. Oke, kalau susu ngeten Pak, susu itu rumus umumnya produksi secara umum Pak, entah itu susu, entah itu daging. Rumus umum produksi itu genetik, support, faktor lingkungan, eksternal, pakan, kesehatan dan sebagainya. Pembacaannya itu tidak hanya sekedar genetik, faktor lingkungan. Genetik itu cuman mensupport 30% sebenarnya. 70%-nya faktor lingkungan. Cuman pembacaannya itu tidak bisa hanya sekedar 30-70. Tapi urutan genetik dulu baru disupport faktor lingkungan. Kalau kita sudah punya genetik bagus, harus dimaksimalkan dengan faktor lingkungan. Tapi kalau kita punya pakan yang bagus, kesehatan yang bagus, pemeliharaan yang bagus, genetiknya nggak bagus, ya sama aja, nggak dapat apa-apa. Gitu. Ada lagi, monggo. Ada surhat yang bernama Pak? Supaya bisa cepat sejahtera ya Pak. Sejahtera. Kalau saya 30 kan kayak pagi-pagi di pasar, di story. Lanjut dong kalau tidak bertanya lagi. Siapa? Soalnya ilmunya tinggi sekali nih. Terkait dengan pakan tadi silase ya. Ada sementara orang berpendapat bahwa kalau kambing kita dikasih silase itu kurang baik bagi kesehatannya. Nah ini apakah seperti itu atau cara kita pemberian silasenya dengan pakan hijau yang alam itu harus bagaimana? Apakah harus bergantian? Akan ada yang menyatakan bahwa sebelum dikasih silase harus pakai yang hijau dulu. Nah ini teori-teori seperti ini benar apa? Mboten Pak. Jadi ngeten, sekali lagi salah prinsip silase itu hanya penyimpanan Pak. Penyimpanan. Kalau boleh saya cerita sedikit teman Pak. Saya memulai ternak kambing perah itu 2016. Waktu itu saya ada di Serpong Pak. Karena saya itu kan dari kecil memang peternak sapi, bapak saya di belakang itu dulu peternak sapi perah Pak. Mantri hewan peternak sapi perah Pak. Jadi dari kecil memang wis lahir wis ngarit ya bahasane lah Pak. Begitu saya pindah di Serpong waktu itu keinginan beternak itu ada, tapi kan bondo cukup Pak. Investasi tanah di sana untuk jadi hijauan tidak mungkin, sederhana seperti itu. Saya kemudian berani memulai peternakan kambing perah itu setelah saya pulang dari Thailand Pak. Jadi ketika saya ke Thailand itu jadi peternak itu mudah Pak. Ketika mereka butuh hijauan, mereka tinggal telepon supplier hijauan, tebon atau apapun, datang ke kandang. Dan mereka hanya fokusnya di kandang, butuh jerami datang, butuh konsentrat datang dan sebagainya. Itu yang saya duplikasi. Saya hanya sewa kandang Pak, sewa tanah untuk bikin kandang. Karena waktu itu sebelumnya saya pernah bekerja di sapi perah ya, farm sapi perah di Sukabumi. Saya kontak teman supplier tebon jagung Pak di Sukabumi, kirim ke Serpong Pak, Rp600 per kilo Pak waktu itu.
Nggih, Rp600 per kilo waktu itu. Karena dari Sukabumi ke Serpong. Tebon dicoper Pak, masuk kantong. Setiap bulan bikin dan kambing saya setiap hari makannya hanya itu Pak. Plus konsentrat. Artinya saya tidak membeli hijauan segar. Hijauannya dalam bentuk silase plus konsentrat dan tidak ada masalah apapun. Tidak sakit, tidak kembung. Tidak ada Pak, tidak ada. Nyambung ya dok. Dalam? Kan selama ini kan pemahaman kita kan pengawetan ya, silase itu ya. Ada bahan-bahan tambahan yang lain. Yang kita maksud yang sekarang kan silase itu. Saya juga mengupdate itu bahwa hanya tanpa apa-apa. Betul, tanpa apa-apa Pak. Tapi itu harus dikeringkan nggak Pak? Betul. Jadi segar pun bisa. Jadi justru gini Pak, penyimpanan itu kan konsepnya hanya ada dua Pak. Disimpan dalam bentuk kering, berarti kan harus dikeringkan, entah itu dijemur atau dan sebagainya, atau barang basah disimpannya dalam bentuk kedap. Bentuknya apa Pak? Silase.